Saya betulnya sayang sekali Mas, tanah kayak ini nganggur. Ini terus terang aja keadaan ini gagal. Jadi saya nanam 3 kali berturut-turut sampai ya jual sapi nggak balik kambing. Masalahnya ini di sini nggak kompak gitu soalnya. Tergenang oleh air, tergenang oleh bendungan. Jumlah total ini kurang lebihnya ada 226. Akhirnya jadi tinggal 180 itu yang aktif. Sampai sekarang ini nggak bisa ketanaman, masalah tempatnya masih bagus, masih aktif. Jadi sewaktu-waktu ditanami oke, masih siap. Aku yakin ini di sini ya harusnya pertanian. Aku yakin. Katanya kemarin tuh tambang itu di sini kena keasaman apa namanya, rumput aja hijau, rumput ya ini. Aku nanam itu jarang pupuk Pak. Jarang sekali pakai pupuk. Sebelum tambang itu nominal dalam 1 hektar itu minimal tuh 5 ton 6 ton. Kalau saat ini terjualnya di sini hanya air aja Mas. Air aja. Jadi kalau air itu pasang karena ada karena tanggulnya dialih fungsikan susah sekarang. Iya itu. Nah sebetulnya gini ya Mas, walaupun misalnya tambang itu nggak apa-apa, yang penting itu sama-sama lah. Jadi jangan kok ngambil anu sendiri itu, jangan kayak itu. Caranya kalau seandainya kan masyarakat dikumpulkan dulu. Nah setelah dikumpulkan dibicarakan, ini tanah masyarakat. Nah gimana ini, bisa nggak saya beli? Nah kalau mau oke, berapa harganya? Kan gitu. Kalau udah diam-diam aja, sistemnya ya. Nah ini aku yang bingung. Kalau airnya dalam terus ya nggak bisa. Ini kayak ini nah waktu nanam kan pas banjir, wes itu akhirnya nunggu benih tuh nunggu surutnya ini nah banjir lagi, benihnya tua kada jadi nanam. Masalah banjir terus nggak bisa nanam. Berapa tahun sudah? 3 tahunan ya. Aku nggak bisa nanam. Ini aja nah gagal terus nanam yang ngerjakan di sini. Pasca ada tambang itu? Kalau dulunya mah masih bisa nanam. Malahan aku bisa banyak nanam di sini. Jadi dengan hadirnya pertambangan di sana itu sebenarnya tidak memberi dampak positif bagi pertanian maupun nelayan. Bahkan yang paling dirugikan kalau kita melihat kasus ini kan petani, karena mereka yang duluan hadir tapi mereka yang terusir. Nah inilah yang menjadi perhatian kita di Serikat Petani Indonesia, dan kita mencermati langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian BPN ATR yang menyatakan akan menganulir atau membatalkan SK pembatalan. Negara ini serius atau tidak dalam melindungi petani transmigrasi, di mana program Presiden kan selama ini menyatakan kita akan membangun ketahanan pangan. Tapi di sisi lain perbuatan aparat anak buahnya malah menganulir lahan-lahan pertanian. Jadi ini sesuatu kebijakan yang kontradiktif antara Presiden dengan kementerian dan kabupaten. Pertambangan itu sebenarnya merupakan kejahatan luar biasa dan kejahatan yang besar ya. Jadi kalau kita mau jujur melihat korbannya itu bukan hanya manusia, tapi juga adalah tumbuhan, hewan, ekosistem. Nah jadi ada kehidupan-kehidupan lain yang sebenarnya dengan hadirnya pertambangan tadi malah memusnahkan, membinasakan mereka. Nah makanya kalau di negara kita narkotika dan korupsi adalah kejahatan luar biasa, dan pertambangan ini seharusnya masuk di dalam golongan itu, kejahatan besar, sehingga sanksinya juga harus berat. Nah kita bukan anti tambang, jadi kalau memang mau negara membutuhkan hal seperti itu, carilah tempat-tempat yang tidak ada penghuninya, carilah tempat-tempat yang paling minim dampak lingkungannya, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan kehidupan ekosistem yang sudah baik.